Makan sambil ngobrol, dimarahin orang tua. Simak video ini sampai habis. Kita bahas beberapa hal sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pembahasan akhlak yang jarang disadari. Langsung saja. Sob, jangan bosan-bosan ya ngaji bareng Kis Media. Karena ngaji itu wajib, sebagaimana wajibnya sholat. Sebenarnya seperti itu. Cuman banyak orang yang nggak sadar. Nah, ngaji di Kis Media itu singkat-singkat saja, simple. 5 menit paham, 2 menit paham, 10 menit paham. 10 menit apakah nggak lama? Singkat kalau bahas aurat seperti yang kemarin, karena pada dasarnya aurat itu dibahas 2 jam itu masih kurang. Oke, langsung saja kita akan bahas poin yang pertama, kebiasaan mencium makanan. Nah, mungkin banyak nih dari kita yang sering, entah itu bakso, ayam goreng, atau makanan-makanan lainnya, kita biasa mencium makanan sebelum memakan makanan itu. Atau minuman misalkan, nggak cuma makanan ya, tapi minuman juga. Bagaimana kebiasaan yang seperti itu? Nah, coba dilihat dalil ini. Di kitab Hamis Tanbihul Ghafilin, la tashummat ta'am kama tashummus siba' wa la tanfukh fit ta'am wa la syarab fa inna dzalika min su'il adab. Jadi pada dalil tersebut kita diberi pengertian bahwa mencium makanan itu sama halnya seperti yang dilakukan hewan. Padahal walaqad faddalna bani Adam. Dan kita manusia diciptakan lebih mulia daripada hewan. Diciptakan mempunyai akal, nggak seperti hewan. Hewan cuma punya insting hewani. Agama mengatur bagaimana makan agar tidak diawali dengan dicium dulu, diendus-endus dulu. Karena yang seperti itu seperti siba. Siba itu apa? Hewan liar. Ada beberapa riwayat yang bilang bahwa makna siba itu adalah hewan liar. Jadi seperti hewan. Dan hal tersebut juga termasuk su'ul adab, adab yang buruk, adab yang jelek. Jadi mulai sekarang kita hindari lagi ya yang seperti itu. Oke, kita lanjut ke poin nomor 2, makan sambil ngobrol. Sebenarnya makan sambil ngobrol itu bagaimana sih? Apakah boleh atau nggak boleh? Ya, haramkah atau bid'ah? Ya, jangan terlalu jauh. Ini masalah akhlak. Makan sambil ngobrol itu bagaimana? Kita lihat dalil ini. Ila anqol, langsung ke sini ya. Asani alla yaskutu ala ta'am fa inna dzalika min siratil ajam walakin yatakallamun bil ma'ruf wa yatahaddatsun bi hikayatis sholihin fil at'imah wa ghairiha. Jadi pada dasarnya di kitab-kitab akhlak ya, di agama itu dianjurkan, malah diajarkan agar kita ketika makan, minum, jajan bareng-bareng di kafe, di restoran, dimanapun itu, atau di rumah juga, itu ketika makan justru taknisan. Di sebagian kitab itu pakai lafadz, pakai redaksi taknis. Jadi saling bercengkrama. Yang penting ya, tanda kutip, itu dengan hal-hal yang tidak termasuk dosa. Contohnya seperti ghibah. Kalau sambil ghibah, insya Allah nggak semakin manis makanannya, tapi semakin pedas. Semakin pedas tambah keringat ya. Jadi mulai sekarang kita tahu bahwa ternyata sambil jajan di kafe, sambil ngopi, itu malah disunahkan untuk sambil bincang-bincang, sambil ngomong yang halal-halal. Lebih-lebih kalau sambil ngomong masalah ilmu, nah, itu akan lebih baik lagi. Mungkin di sini ada yang nyimak sambil jajan, sip, berarti sudah mengamalkan poin nomor 2 ini. Oke, nomor 3, kita akan bahas tentang sunnahnya makan. Itu kan baca bismillah. Nah, baca bismillah salah satunya ya, termasuk doa sebelum makan. Allahumma barik lana
Firojabah bukan. Bukan Allahumma barik lana firojabah. Termasuk doa makan, begitu juga dengan basmalah, baca bismillah. Tapi bagaimana ketika lupa nggak baca bismillah ketika makan? Maka bagaimana harus menyikapinya? Cek dalil berikut. Wa yusannu liman tarakaha awwalahu ayyatiya biha asna'ahu qailan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi jelas itu dalam kitab I'anatut Thalibin. I'anatut Thalibin itu kitab fikih sebenarnya. Cuman di situ banyak juga wa yusannu nah, termasuk keterangan-keterangan sunnah-sunnah itu banyak juga, meskipun kitabnya fokus fikih bukan hadis. Jadi ketika seseorang makan ya disunahkan bismillah, kan seperti itu. Tapi kalau ternyata ditinggalkan bismillahnya, kelupaan, di awal makan nggak baca bismillah, ingatnya ketika pertengahan misalkan, itu bagaimana? Maka tetap disunahkan untuk membaca bismillah. Dengan cara bagaimana? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Seperti itu. Nggak hanya di pertengahan, tapi begitu juga ketika ingat di akhir-akhir, atau bahkan sudah habis makanannya tinggal sisa-sisa, itu juga masih bisa untuk tetap membaca bismillah, untuk tetap dapat kesunahan basmalah. Caranya dengan bagaimana? Membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sekian ngaji kita kali ini bersama KIS Media. Doakan semoga tim tetap sehat walafiat di tengah pandemi yang belum berakhir seperti ini. Ada uminya corona katanya ya, Omikron dan lain sebagainya. Semoga sehat semuanya, semoga hari-harinya tetap hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, oke? Komentar, pertanyaan apapun silahkan di drop.